'cause you're there for me too. Kabarnya waktu itu Om Unang. Kenapa jangan Kenapa bos? nangis. Kok sedih? Mau bunuh diri. Ah, Om, you wanna kill yourself? Bos kurang. No. No. Yes. bro. Jadi begini sebuah cerita. Begitu. Ya, begini begitu, begitu. Kenapa? Sebetulnya bukan bunuh diri. Jadi kalau dalam konsep spiritual kita nggak pernah bisa berlogika, itu aja. Ini konsep spiritual gitu loh. Saya tidak tahu, tidak pernah percaya dengan hal-hal goib gitu loh. Tapi Allah itu perlihatkan bahwa ada goib dan kita harus percaya kepada goib yang goib. Jadi seperti itu. Tuh, Unang Bagito dikabarkan mau bunuh diri, fakta atau septi? Nah jadi itulah. Nah pada saat saya sakit, ini sahabat saya yang selalu besuk saya. Dia tahu bagaimana saya sakitnya seperti apa. Bahkan beliau juga yang bantu waktu bayar rumah sakitnya. Untuk bisa saya keluar dari situ. Inilah, jadi konsepnya bukan ya kalau dibilang ya bukan setting. Iya, kalau boleh. Waktu dia tidak sadar di rumah sakit, Iya. saya sama Pak Indro datang. Saya baca Al-Quran, surat apa aja dia ikutin. Dahsyat loh. Jadi begitu. Jadi sebenarnya di luar Kalau sadar nggak hafal dia. kesadaran dia kalau saya lihat ya. Jadi Yang saya temuin ini bukan Unang gitu, ada sesuatu yang di luar itu tuh. Wan Ming Aneh. juga. jadi Wan Ming juga. jadi begini, pada saat saya sakit itu jasad saya ada di rumah sakit pada saat itu, tapi ruh saya tidak ada di situ. Emang rasanya apa? Pak? Merasa. Ya, Sampai ruh nggak ada tuh rasanya kita di mana gitu? ya ada di sana alam malakut. Masya Allah saya nggak ngerti bisa sampai ke sana. Itu saja. Nah pada saat saya merasakan proses penyembuhan selama 6 bulan kurang lebih, baru saya mengalami hal-hal yang itu yang ganjil. Dia melukai dirinya aja dia nggak tahu. Ya. Saya melukai diri saya sendiri. Obek sini. Saya robek gitu. Dan kalau menurut logika itu luka sebesar itu harus berdarah-darah ya. Ini nggak ada keluar Ini nggak ada darah. darah, saya Nggak ada. lukai nggak ada darah. Selesai dari situ, proses 6 bulan penyembuhan, baru mulai bermunculan yang goib-goib itu. Dari mana. Salam kepada Assalamualaikum Hadi Prabowo. Siapa ini? Namanya Hadi Prabowo. Namanya Hadi Prabowo. Hadi Prabowo. Dia assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Hadi Prabowo bin Bapak bin Ibu. Kok tahu beliau goib-goib ini? Saya eyangmu, saya mbahmu, saya leluhurmu, semua hadir. Lu bilang katanya ada salah satu tamu namanya Vicky tamu, betul nggak? Hah? Iya, ya kan lu bilang Assalamualaikum saya Vicky gitu. Oh iya. Enggak. Takut. Jadi seperti itulah kronologisnya. Jadi sehingga sekarang alhamdulillah sekarang ini saya ada kemampuan dalam hal spiritual. Sekarang saya bantu teman saya di daerah Tiga Raksa itu orang-orang yang terkena narkoba di sana. Jadi secara spiritual saya sendiri membantu di hikmah syahadat di Kedondong. Tapi justru dari cerita Mas Unang tadi, ya iya. apapun itu kan kita bisa belajar. Ya. Belajar itu kan bisa dari pengalaman, bisa dari hal-hal yang memang tadi di luar nalar kita. Tapi memang semuanya itu bisa dijadikan pengalaman buat kita. Jadi kalau dengerin pengalaman batin dia itu setelah kejadian itu cerita sama saya panjang lebar yang tidak masuk akal. Tapi kenyataannya memang Jadi saya ada, buktikan kepada Didin pada saat kemarin sakit ya dia. Didin merasa pada tangan. Dari jauh saya tarik Din. Saya tarik. Nama kamu Din, kasih foto ke saya biar saya bisa fokus. Itu saya coba dengan energi yang saya punya, saya atas izin Allah, saya tarik dari rumah. Alhamdulillah kata Didin udah sehat. Vicky juga bisa Vicky kalau kepengen. Saya Mas Unang obatin saya mulai besok saya tidak akan suka pada perempuan. Ditarik. Jangan. Jadi dia jadi belok, pusat. Kalau bisa nggak ngobatin hati saya untuk tetap terjaga hati saya? Oh bisa. Insya Allah bisa. 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 Jangan kan Mas Unang, aku juga bisa ngobatin lu. Obatnya lu, Iya. tahu diri, udah itu. Nah sekarang juga kalau ngeliat foto-foto ini, kenangan apa yang diingat oleh Mas Unang?
Unang, Mas Miing, dan juga Mas Didi. Ya. Looking to visual. Oh, ini sama Mana Warkop tahan. Warkop. Iya. Ya, film Mana Tahan. Ya, ini Yang trio jelas Warkop. sosok Warkop ini cukup memberi inspirasi buat Bagito ya. Ya, Karena dulu Om Kris Biantoro. Ini Ini Om ya. Kris Biantoro. Ini Om Kris. ya ini yang memberikan nama Bagito. Om Kris Biantoro. Pembawa acara handal. Iya. Dan dia kalau tampil itu betul-betul kepada pemirsanya itu memberikan semangat untuk mencintai negeri ini yang luar biasa. Patriotik Beliau. sekali, Iya. patriotik. Dari dulu nggak pernah tuh merah putih tuh ditanggalkan, Iya. pasti dipakai. Selalu ada. MC pun pakai. Beliau. Patriot. Om, Ya. kalau ngomongin soal Bagito kan Bagito tuh udah 42 tahun. Ya. Sebenarnya kunci utamanya itu apa Om biar bisa bertahan? Dan juga boleh silakan mengungkapkan isi hati masing-masing Ya. untuk Bagito. Mungkin dari Mas Minggu. Yang pertama saya komentarin 2 gambar. Boleh. 2 gambar tersebut Warkop dan Kris Biantoro itu yang cukup berjasa bagi Bagito. Pertama memberikan nama. Kedua Warkop, saya belajar di Warkop selama 6 tahun. Dulu saya adalah membantu menjadi scriptwriternya untuk Warkop selama 6 tahun di sana dulu. Sehingga semua manajemen, kemudian cara pandangnya, cara pikirnya, saya banyak belajar dari Warkop. Warkop bukan hanya sekedar senior, bukan sekedar sahabat, tapi juga guru bagi kita. Memberikan banyak contoh. Dan satu hal, Warkop menjadi contoh buat kelompok lawak di Indonesia, mereka berpisah hanya karena kematian. Oke, sekarang Bang Bagito. Mas Unang, Bagito. Silakan adiknya dulu. Bagito buat saya adalah sekolah dalam sebuah perjalanan hidup saya. Karena setelah saya menentukan pilihan di samping saya sudah mendapat pekerjaan tadi yang saya ceritakan, bahwa ternyata Bagito bukan saja menjadi pijakan hidup dalam artian ekonomi dan segala macam, tapi memberikan arti yang sangat luas. Saya banyak belajar dari Unang, walaupun masih di bawah saya usianya. Saya banyak belajar dari abang saya, Bang Miing, bagaimana caranya kita menyikapi hidup dalam kondisi seperti apapun. Dan Bagito pada akhirnya buat saya adalah segala-galanya sebagai jalan pijakan hidup saya. Kalau saya pendek nih Ben, tentang Bagito itu, karena saya sering sekali ucapan ini, mungkin mudah-mudahan yang 2 ini ada Ya. saya ingat. Bangun dan hidupkan Bagito agar Bagito memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Dan itu fakta 42 tahun Bagito menghidupi kita. Gitu. Karena kita hidupkan dia. Caranya gimana? Saling menerima kelemahan diri kita dan mengakui kelebihan teman kita. Gitu. Silakan Vicky. Kita lu. Kita menang bukan saya. Jadi saya terima kasih saudara saya, teman saya, sahabat saya, keluarga saya, Didi Gumelar, Didi Dinasti. Artinya beliaulah yang menarik saya. Artinya bisa menjadi saya dikenal, bisa menjadi sebuah kelompok grup dalam Bagito. Beliaulah yang menarik saya pada saat itu. Jadi sebagai pelengkap, artinya walaupun ada kekurangan dalam diri saya, artinya saya bisa memberikan tambalan-tambalan dalam kekosongan yang ada di Bagito pada saat itu. Sampai saat ini pun artinya walaupun saya orang yang pendiam, pada saat yang paling tua ini suka berkata merasa pedas gitu loh, pedas gitu menurut saya, tapi saya anggap itu adalah obat gosok yang dapat menyembuhkan, obat gosok yang dapat memberikan kesegaran pada tubuh. Jadi itulah sosok dari saudara-saudara saya ini. Tapi yang terakhir nih, kesimpulan dari kita selalu begini. Dulu kami bertiga pernah menjadi bintang, seperti juga kalian yang muda-muda. Bintang itu di atas, yang seperti saya ucapkan di awal tadi. Cahayanya kecil sekali. Manfaatnya buat manusia sangat sedikit, kecuali pengarah bagaimana nelayan mengarahkan dia. Tetapi saat ini, ketika tidak popularitas tidak ada lagi, keterkenalan tidak lagi, tidak perlu harus jadi bintang selalu, tapi menjadi matahari sebuah keharusan. Kenapa? Matahari pertama, nggak pernah ingkar janji. Yang kedua, dia memberikan energi setiap saat pada relung kehidupan manusia, umat manusia, hewan, makhluk hidup lainnya. Itulah, kami tetap akan jadi matahari, walaupun tidak menjadi bintang kembali. Terima kasih untuk Bagito, buat Mas Miing, Mas Didin, Mas Unang, kita doakan panjang umur. Amin, amin. Amin. Apapun itu selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Amin.
Dan juga kita ucapkan selamat ulang tahun Bagito di Oktober ini yang ke-42 tahun. Yeay, happy birthday. Sebelum pamit, Vicky akan memberikan kenang-kenangan untuk Bagito. Silakan Vicky. Hey komunitas! Hey komunitas! Filosofi! Kasih. Hai. The tree of the warrior in the world in Indonesia. 3 orang yang sangat bisa menjadi inspirasi hebat untuk kita semua. Salam, respect, hormat dari kita semuanya untuk Bang Miing, Bang Didin, dan Bang Unang. Tepuk tangan untuk Bagito. John Mayer pernah berkata, the leap of the choice, the glow of the wolf in the dog. Bahwa perjalanan hidup senantiasa akan selalu berjalan. Meskipun kau akan mencoba menghentikannya dengan apapun, dia akan terus berjalan. Kisah mereka menggambarkan kita tentang sebuah hubungan di dalam pekerjaan. Kalau kau menganggap sebuah grup atau sebuah perkumpulan pekerjaan hanya sebatas pekerjaan, maka akan ada batas dari waktu, kontrak, dan sesuai dengan tanda tangan. Tapi jika kau menganggap sebuah grup adalah keluarga, akan terjaga sampai generasi kita dan kita menutup mata untuk selamanya. Terima kasih. Kita paham, Mas Unang, Mas Didin, dan Mas Ming sebenarnya nggak mengerti isi. Ini nggak apa-apa. Memang saya juga pusing. Panjangan intinya cuma sedikit. Tapi apapun itu, kita bangga, kita kepada Bagito, kita juga senang. Terima kasih, kita punya masa-masa di mana kita selalu happy dihibur oleh Bagito. Dan selamat ulang tahun buat Bagito yang ke-42 tahun. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap Bos. Engkau masih anak